Santai sejenak tetua, kita joget bareng Mimin Duo Bolne dulu sebelum ke inti ceritanya. Iri hati, kapankah kita bisa seperti ini? Jangan bermimpi. Mungkin di kehidupan selanjutnya atau tidak. Sama sekali Long Bai dan sekelompok murid Pavilion Zuilong yang gagal, semuanya memandang kamar Xiao Fan dengan iri. Mereka semua ingin mengambil alih tubuh Long Aotian dan menggantikannya. Long Si dan Long Ba tampak enggan. Kenapa tidak ada yang datang untuk membujuk mereka? Pemimpin Pavilion Zuilong dan sekelompok tetua semuanya berwajah pucat dan menggertakkan gigi karena kebencian. Orang-orang lainnya yang belum berbicara dengan Xiao Fan memandang pemimpin Sekte Naga Suci dan pemimpin Sekte Jiulong, ekspresi mereka rumit. Mereka semua tahu bahwa pihak lain pasti telah menawarkan persyaratan yang murah hati, oleh karena itu, mereka berencana untuk menawarkan persyaratan yang lebih menarik nantinya untuk memikat Xiao Fan agar bergabung dengan mereka. Di dalam ruangan, mereka benar-benar menawarkan begitu banyak syarat. Pemimpin Sekte Salong terkejut, ia tidak menyangka Sekte Naga Suci dan Sekte Jiulong menawarkan syarat yang begitu menggiurkan, belum lagi Long Aotian, bahkan dia, pemimpin Sekte Salong, tersentuh setelah mendengarnya. Ya, senior-senior dari Sekte Jiulong bilang aku bisa menerima baptisan 9 naga setiap hari. Senior dari Sekte Naga Suci bilang dia akan memberiku 100 tetes darah naga suci. Kalau masih kurang, dia akan terus memberiku sebanyak yang aku mau. Xiao Fan tersenyum tipis, pemimpin Sekte Salong. Sialan, pemimpin Sekte Salong sangat marah. Dengan tawaran seperti itu, kedua kekuatan itu pasti sudah gila. Faktanya, di mata pemimpin Sekte Salong, jika Long Aotian benar-benar dapat dikultivasikan dan pihak lain sepenuh hati mengabdi pada sekte tersebut, maka itu pasti akan sepadan. Maka, pemimpin Sekte Salong menggertakkan giginya dan menyatakan persyaratannya. Akan kuberikan padamu zirah. Pembunuh naga zirah ini terbuat dari sisik naga milik seorang kultivator ranah Senlun tingkat 9. Ini adalah harta karun langka di alam naga ilahi juga. Jika kamu bergabung dengan Sekte Salong, kamu akan memiliki semua sumber daya untuk berkultivasi. Dan aku akan menerimamu sebagai muridku yang terakhir. Tidak hanya itu, aku juga akan menikahkan putriku satu-satunya denganmu. Bagaimana menurutmu? Apakah ini baik-baik saja? Xiao Fan terkejut. Dia tidak tertarik pada putri pemimpin Sekte Salong, tapi zirah pembunuh naga itu Xiao Fan sangat tertarik. Kalau saja dia memperoleh zirah pembunuh naga, dan memadukannya dengan zirah emas semangat juang Xiao Fan, pertahanannya pasti akan meningkat pesat. Tidak apa-apa. Jika kamu bergabung dengan Sekte Salongku, kamu akan menjadi salah satu dari kami. Pemimpin Sekte Salong menahan rasa sakit hatinya dan berbicara sambil tersenyum. Ini tapi senior, aku masih murid Pavilion Zuilong, dan aku juga ikut kompetisi. Kalau aku ikut sekarang, apa keluarga kerajaan akan menarah nanti? Kata Xiao Fan perlahan dengan ekspresi muram. Ini memang, apa maksudmu? Tanya pemimpin Sekte Salong. Dia merasa apa yang dikatakan Xiao Fan masuk akal. Sekarang Long Aotian sedang berpartisipasi dalam kompetisi yang diselenggarakan oleh keluarga kerajaan untuk memperebutkan darah kaisar leluhur naga. Jika pihak lain pindah sekte saat ini, apa yang akan dipikirkan keluarga kerajaan? Baiklah, aku ingin menunggu sampai kompetisi selesai, ayah mertua, kata Xiao Fan sambil tersenyum. Mendengar kata ayah mertua, pemimpin Sekte Salong tertegun sejenak, lalu mengangguk puas, baiklah. Tetapi ada apa? Xiao Fan ragu sejenak, lalu berkata, jika aku bergabung dengan Sekte Salong dan zirah pembunuh naga tidak diberikan kepadaku, lalu apa yang harus kulakukan? Aku tidak meragukan ayah mertua, tapi aku mengkhawatirkan orang lain. Lagi pula, saat itu aku akan bergabung dengan Sekte Salong, dan jika orang lain tidak setuju mungkin akan sangat merepotkan. Xiao Fan ragu-ragu dan berbicara perlahan.
Jadi pemimpin sekte Salong menyentuh dagunya, ia merasa apa yang dikatakan Xiao Fan masuk akal, bagaimana kalau begini? Aku akan memberimu sirah pembunuh naga terlebih dahulu sebagai hadiah inisiasimu, bagaimana? Kata pemimpin sekte Salong sambil tersenyum. Terima kasih, ayah mertua. Xiao Fan mengepalkan tangannya berulang kali, tampak sangat gembira. Baiklah, bagus sekali, pemimpin sekte Salong mengangguk puas. Untuk memenangkan Long Aotian, dia juga menghabiskan banyak uang. Tentu saja, jika pihak lain benar-benar bergabung dengan sekte Salong, itu sebenarnya bukan suatu kerugian. Bagaimanapun, zirah pembunuh naga itu hanya tergeletak di sana tak terpakai, jadi mengapa tidak memberikannya pada monster ini, Long Aotian, yang juga menantunya. Hal-hal baik seharusnya tidak mengalir ke orang luar. Faktanya, pemimpin sekte Salong memiliki ide-ide yang luas. Selanjutnya, pemimpin sekte Salong menyingkirkan penghalang itu dan pergi bersama Xiao Fan. Para pemimpin sekte Salong, sekte Jiulong, dan sekte Senglong sekte Naga Suci semuanya sepakat untuk tidak mengungkapkan isi percakapan mereka dengan Xiao Fan. Tidak ada seorang pun yang cukup bodoh untuk mempersulit dirinya sendiri. Setelah pemimpin sekte Salong keluar, dia tampak sombong, seolah-olah dia yakin akan kemenangan. Pemimpin sekte Jiulong merasa semakin gelisah, merasa telah menderita kerugian. Pemimpin sekte Senglong merasakan hal yang sama, merasa tidak ada seorang pun yang dapat menandingi persyaratan yang ditawarkannya. Di mata mereka, Long Aotian tidak berani berbohong. Ketentuan yang disetujui hanyalah ketentuan. Jika Long Aotian berani merampok dan mengambil barang-barangnya tanpa bergabung, bahkan pavilion Zuilong tidak dapat melindunginya. Oleh karena itu mereka tidak khawatir Long Aotian akan menipu mereka. Orang-orang yang paling khawatir sekarang sebenarnya adalah pemimpin pavilion Zuilong dan sekelompok tetua pavilion Zuilong. Mereka khawatir Xiao Fan akan benar-benar memilih untuk bergabung. Long Aotian, aku tidak akan menyembunyikannya darimu. Aku menyukaimu. Bergabunglah dengan sekte Feilongku. Master sekte Feilong tertawa. Ini senior, apa manfaatnya? Xiao Fan mengingatkan sambil tersenyum. Katakan saja padaku, kata pemimpin sekte Feilong sambil tertawa lebar. Dia sama sekali tidak terkejut Xiao Fan akan mengusulkan hal ini. Lagi pula, siapa yang akan bergabung dengan mereka jika tidak ada keuntungan? Terlebih lagi, hal ini terjadi saat beberapa kekuatan tengah bekerja sama untuk memperjuangkan satu monster. Barusan pemimpin sekte Senglong berjanji memberiku 300 tetes darah naga suci, sekte Salong berjanji memberiku sirah pembunuh naga, dan Xiao Fan berbicara perlahan dan mengambil inventaris. Wajah pemimpin sekte Feilong berkedut, ia merasa Xiao Fan menipunya, tetapi ia tidak dapat menemukan bukti apapun. Dia ingin berkata apakah pasukan itu gila. Baiklah, itu saja. Senior Xiao Fan menatap pemimpin sekte Feilong dengan senyum polos. Pemimpin sekte Feilong mulai berpikir untuk menyerah, tetapi jika dia pergi begitu saja, bukankah itu membuktikan bahwa sekte Feilong mereka lebih rendah dari yang lain? Demi menjaga mukanya, dia harus mengajukan beberapa syarat, emas, perak dan harta karun tak ada habisnya. Kamu bisa mempelajari semua keahlian sekte Feilong, dan kamu bisa menjadikan semua murid perempuan sekte Feilong yang kamu incar menjadi milikmu. Tak ada kekurangan sumber daya untuk berkultivasi. Pemimpin sekte Feilong menggertakkan giginya dan menyatakan syaratnya. Pemimpin sekte Feilong melihat bahwa ketika dia mengatakan bahwa semua murid perempuan dapat diambil oleh Long Aotian, mata pihak lain berbinar. Bagaimana, Aotian? Apakah kamu puas? Tanya pemimpin sekte Feilong sambil tersenyum. Ini aku sangat puas. Xiao Fan mengangguk berulang kali. Faktanya, Xiao Fan benar-benar puas membiarkannya pergi ke sekte Feilong untuk memilih murid perempuan, tapi Xiao Fan tidak bisa bergabung. Kalau begitu kamu, tanya pemimpin sekte Feilong sambil tersenyum, merasa gembira. Yah, tapi aku sedang mengikuti kompetisi sekarang dan tidak bisa ikut, bagaimana kalau menunggu sampai kompetisi selesai? Xiao Fan terkekeh. Tentu saja,
Tentu saja pemimpin Sekte Fei Long mengangguk sambil tersenyum. Tapi kalau aku bergabung begitu saja, senior, bagaimana kalau kamu tidak bisa memenuhi persyaratan yang kamu janjikan? Apa yang harus kulakukan? Xiao Fan ragu-ragu dan berbicara. Jangan khawatir, kami pasti akan memenuhi janji kami, kata pemimpin Sekte Fei Long dengan suara berat. Dia merasa Long Aotian tidak mempercayainya. Jadi dia menanyakan pertanyaan ini, tentu saja aku percaya pada karaktermu tapi masalah ini sangat penting dan menyangkut masa depanku. Bagaimana menurutmu, senior? Xiao Fan tampak ragu-ragu. Bagaimana apa? Tanya pemimpin Sekte Fei Long. Bagaimana kalau begini senior, sebelum aku pergi ke sana, bisakah kamu memberiku sumber daya yang cukup dulu? Bagaimana? Beri aku perlindungan, kata Xiao Fan sambil tersenyum. Baiklah, pemimpin Sekte Fei Long memikirkannya dan merasa bahwa dia bisa menyetujuinya. Lagi pula, Long Aotian tidak bisa melarikan diri, jadi apa yang perlu ditakutkan? Baiklah kalau begitu Xiao Fan membuka mulutnya lebar-lebar, menyebabkan pemimpin Sekte Fei Long terkesiap. Ada apa, senior? Apa terlalu banyak? Tanya Xiao Fan. Tidak banyak. Pemimpin Sekte Fei Long mengangguk. Jumlah sumber daya yang disebutkan Xiao Fan memang terlalu banyak. Tetapi pemimpin Sekte Fei Long merasa hal itu sepadan. Aku tidak punya banyak sumber daya, nanti akan kuberikan padamu, kata pemimpin Sekte Fei Long. Ia menghubungi Sekte Fei Long dan meminta mereka mengirim seseorang untuk mengirimkan sumber daya tersebut. Sumber daya yang dimilikinya tidaklah cukup, jadi dapat dilihat seberapa besar syarat Xiao Fan. Terima kasih banyak, senior. Xiao Fan mengepalkan tinjunya berulang kali. Baiklah kita semua keluarga. Pemimpin Sekte Fei Long mengangguk perlahan. Kemudian, Xiao Fan mengikuti pemimpin Sekte Fei Long dan meninggalkan ruangan. Orang-orang lainnya juga melangkah maju dan mulai menarik Xiao Fan kembali ke kamar untuk mengobrol. Seiring meningkatnya negosiasi Xiao Fan, raut wajah pemimpin paviliun Zuilong dan yang lainnya menjadi semakin tidak sedap dipandang. Terlebih lagi, mereka benar-benar ingin tahu manfaat apa yang dijanjikan kekuatan-kekuatan ini kepada Xiao Fan. Pada saat yang sama, pemimpin paviliun Zuilong merasa sangat menyesal. Jika dia tahu ini akan terjadi, seharusnya dia berusaha keras untuk mengolah Long Aotian lebih awal. Tidak, kita harus mempertahankan Long Aotian dan tidak membiarkannya pergi, pemimpin paviliun Zuilong bergumam dan membuat keputusan dalam hatinya. Lambat laun, Xiao Fan akhirnya bertemu dengan semua tamu. Pemimpin Sekte Jiulong, yang pertama kali bertemu Xiao Fan, menarik Xiao Fan kembali ke dalam ruangan, dan keduanya berbincang serius. Kemudian pemimpin Sekte Jiulong pergi. Mereka semua pergi untuk mengumpulkan sumber daya dan pertama-tama memberi Long Aotian keuntungan. Menyaksikan orang-orang dari berbagai kekuatan pergi, Xiao Fan menunjukkan senyum puas. Tidak buruk, gumam Xiao Fan, berencana untuk kembali ke kamarnya untuk berlatih. Setelah itu, Xiao Fan akan menunggu kekuatan besar ini untuk menyampaikan apa yang mereka janjikan, dan kemudian dia akan dapat menghasilkan banyak uang sebelum meninggalkan alam naga ilahi. Pada saat ini, berhenti, Aotian. Pemimpin paviliun Zuilong tiba-tiba berbicara dan menghentikan Xiao Fan. Xiao Fan tercengang. Ada apa? Pemimpin paviliun. Baiklah, ayo, kita bicara. Pemimpin paviliun Zuilong menunjukkan senyum ramah. Ini baiklah, Xiao Fan mengangguk. Segera setelah itu, Xiao Fan mengikuti pemimpin paviliun Zuilong dan sekelompok tetua lalu pergi ke dalam ruangan. Xiao Fan bingung dan tidak tahu apa yang ingin dilakukan oleh pemimpin paviliun Zuilong dan yang lainnya, tetapi ketika dia melihat ekspresi mereka, Xiao Fan punya tebakan baru dalam benaknya. Apakah mereka juga ingin memberiku hadiah? Gumam Xiao Fan dalam hati, tidak yakin dengan pikirannya. Tapi jika memang begitu, itu akan bagus. Aotian, apa yang baru dibicarakan orang-orang itu? Pemimpin paviliun Zuilong terbatuk kering dan berkata dengan ringan. Kata-katanya terdengar tenang, tetapi sebenarnya ia sangat cemas. Ini sejujurnya, pemimpin paviliun,
mereka hanya ingin bertanya apakah aku bersedia bergabung dengan mereka, dan mereka telah menawarkan berbagai syarat untuk memikatku, kata Xiao Fan sambil memberi hormat dengan tinjunya. Mendengar ini, wajah pemimpin paviliun Zuilong menjadi gelap. Para tetua di paviliun Zuilong di dekatnya juga tampak muram. Aotian, syarat apa yang telah dinegosiasikan oleh orang-orang itu? Tanya pemimpin paviliun Zuilong lagi. Ini Xiao Fan tampak ragu-ragu. Silakan, Aotian. Pemimpin paviliun Zuilong berbicara lagi. Ia menahan amarah di hatinya, berpikir bahwa ia telah ceroboh sebelumnya. Sebenarnya, bukan apa-apa. Senior dari Sekte Jiulong bilang aku bisa menerima baptisan 9 naga kapan saja, dan senior dari Sekte Senglong bilang dia bisa memberiku beberapa ratus tetes darah naga suci. Dan senior dari Sekte Salong bilang dia bisa memberiku zirah pembunuh naga. Xiao Fan memasang ekspresi rumit dan berbicara perlahan. Setelah mendengar ini, pemimpin paviliun Zuilong dan sekelompok semuanya tampak semakin jelek. Mereka benar-benar ingin bertanya apakah kekuatan ini gila. Ratusan tetes darah naga suci, baptisan 9 naga, bahkan zirah pembunuh naga diberikan kepada Long Aotian. Juga, dan senior dari Sekte Senglong mengatakan bahwa dia berencana untuk menerimaku sebagai murid terakhirnya, dan senior dari Sekte Salong mengatakan bahwa dia berencana untuk menikahkan putrinya denganku. Xiao Fan berbicara dengan sangat rinci, menambahkan bahan bakar ke api, tanpa melewatkan satu kata pun. Pemimpin paviliun Zuilong dan sekelompok tetua semuanya tampak semakin muram. Mereka mengira pasukan ini pasti akan menawarkan syarat yang mengagetkan untuk memikat Long Aotian agar bergabung, tetapi mereka tidak menyangka akan menawarkan syarat yang begitu berlebihan. Belum lagi Long Aotian yang tergoda, bahkan mereka pun tergoda setelah mendengarnya. Jika mereka selevel dengan Long Aotian, godaan semacam ini pasti di luar pertimbangan mereka dan mereka pasti langsung setuju. Terutama pemimpin Sekte Feilong, dia benar-benar gila. Semua murid perempuan Sekte Feilong bisa dipilih sesuka hati oleh Long Aotian, godaan macam apa ini? Kalau begitu, kamu pemimpin paviliun Zuilong tampak muram, ragu-ragu sejenak, lalu bertanya. Dia ingin menguji sikap Long Aotian untuk melihat apakah dia punya niat untuk pergi. Jika begitu, itu akan menjadi masalah. Jika tidak, maka pikirkanlah beberapa keuntungan yang bisa diberikan kepada Long Aotian nanti untuk mengganti kerugiannya. Meskipun paviliun Zuilong juga memiliki barang-barang berharga, ia tidak dapat memberikannya kepada Long Aotian sendirian. Alasannya sederhana, karena Long Aotian sekarang adalah murid paviliun Zuilong. Pasukan itu memanfaatkan keuntungan untuk memenangkan Long Aotian. Mereka hanya butuh Long Aotian untuk setia pada paviliun Zuilong. Jangan khawatir, pemimpin paviliun, aku setia pada paviliun Zuilong. Sekalipun mereka menawarkan syarat yang mengejutkan, aku takkan tergoda. Xiao Fan mengepalkan tinjunya dan berbicara dengan suara berat. Apa yang dikatakan Xiao Fan sangat menyentuh hati dan tulus. Pemimpin paviliun Zuilong tercengang, begitu pula semua tetua paviliun Zuilong. Mereka tidak menyangka Long Aotian akan membuat pernyataan seperti itu. Mereka tidak dapat melihat kepalsuan di wajah Long Aotian. Apakah Long Aotian begitu setia pada paviliun Zuilong? Mereka semua tergoda oleh kondisi yang begitu menggoda, tetapi bagaimana mungkin Long Aotian tetap tidak tergerak demi paviliun Zuilong? Aotian, tidakkah kamu akan menyesalinya? Pemimpin paviliun Zuilong ragu-ragu dan bertanya. Tidak, sejak aku bergabung dengan paviliun Zuilong, aku akan menjadi naga paviliun Zuilong semasa hidupku dan hantu naga paviliun Zuilong saat aku mati. Aku tidak akan pernah menyesalinya. Xiao Fan mengepalkan tinjunya dan berbicara dengan suara berat, ini, hebat, hebat. Mendengar ini, pemimpin paviliun Zuilong sangat gembira. Pemimpin paviliun Zuilong tidak pernah menyangka bahwa Long Aotian akan begitu setianya. Jika mereka tidak giat membina murid-murid seperti ini, apa masa depan paviliun Zuilong? Para tetua paviliun Zuilong juga berpendapat demikian. Long Aotian begitu setia kepada paviliun Zuilong. Jika mereka tidak melatihnya dengan sungguh-sungguh,
mereka akan merasa telah mengecewakan ketulusan murid mereka. Aotian, jangan khawatir, sekte ini pasti tidak akan mengecewakanmu di masa depan. Pemimpin Paviliun Zuilong berbicara perlahan sambil tersenyum. Ya, Aotian, jangan khawatir. Selama kamu berada di Paviliun Zuilong, kamu tidak akan kekurangan apapun. Benar, apapun yang bisa diberikan oleh kekuatan-kekuatan itu, kami di Paviliun Zuilong juga memilikinya. Benar sekali Aotian, aku punya anak perempuan. Bagaimana kalau aku mengenalkannya padamu? Beberapa tetua Paviliun Zuilong angkat bicara satu demi satu, masing-masing dengan senyum di wajah mereka. Mereka kini sangat puas dengan Long Aotian. Beberapa tetua bahkan bersedia memperkenalkan putri mereka kepada Long Aotian. Pria ini setia dan saleh, ia mampu melepaskan begitu banyak godaan demi sekte. Pria seperti inilah yang layak dipercaya. Ini setia pada sekte adalah tugas seorang murid. Xiao Fan berbicara perlahan. Hahaha baiklah, Aotian, saat aku kembali ke sekte, aku akan melaporkan masalah ini kepada leluhur. Jangan khawatir, leluhur pasti akan memberimu hadiah nanti. Pemimpin Paviliun Zuilong menepuk bahu Xiao Fan dan berkata sambil tersenyum. Terima kasih, pemimpin Paviliun, dan terima kasih. Para tetua Xiao Fan menangkupkan tinjunya dan mengucapkan terima kasih berulang kali. Meskipun para tetua tidak menjanjikan apapun, Xiao Fan berterima kasih kepada mereka semua. Hal ini membuat para tetua Paviliun Zuilong sangat puas dan mereka memiliki kesan yang lebih baik tentang Xiao Fan. Baiklah Aotian, istirahatlah yang cukup. Kompetisi akan dimulai beberapa hari lagi. Pemimpin Paviliun Zuilong menepuk bahu Xiao Fan. Faktanya, di mata mereka, hasil akhir keikutsertaan Long Aotian dalam kompetisi ini pasti tidak memuaskan. Mereka semua telah melihat kompetisi sebelumnya. Kekuatan Long Aotian tidak buruk, tetapi ranahnya terlalu rendah. Jika ranahnya lebih tinggi, hasilnya pasti akan berbeda. Namun dalam kompetisi ini, Long Aotian tidak punya peluang. Bukan hanya orang-orang di Paviliun Zuilong saja yang mengetahui hal ini, tetapi orang-orang dari kekuatan lain juga mengetahui hal ini. Long Aotian adalah orang yang sangat jenius, tetapi kultivasinya terlalu rendah, dan sulit baginya untuk mengemban tanggung jawab utama. Ia masih butuh waktu untuk berkembang. Baiklah Xiao Fan mengangguk. Ketika pemimpin Paviliun Zuilong dan beberapa tetua menoleh, Xiao Fan menunjukkan ekspresi yang rumit. Reaksi Xiao Fan diperhatikan oleh pemimpin Paviliun Zuilong dan beberapa tetua. Mereka semua terkejut. Aotian, ada apa denganmu? Tanya pemimpin Paviliun Zuilong dengan heran, apakah kamu merasa tidak enak badan? Tidak, Xiao Fan menggelengkan kepalanya, wajahnya muram, dan dia tampak ragu untuk berbicara. Aotian, ada apa denganmu? Ceritakan padaku apa yang terjadi. Ya, Aotian, ada apa denganmu? Kenapa wajahmu jelek sekali? Aotian, beberapa tetua Paviliun Zuilong juga angkat bicara, menatap Xiao Fan dengan heran. Murid ini aku tidak punya cukup sumber daya kultivasi. Wajah Xiao Fan muram, dan ia berbicara perlahan. Orang dari sekte-sekte itu ingin memberikan sumber daya kepadaku, tetapi aku menolak jadi sekarang. Yah, sumber daya untuk berkultivasi tidak cukup. Kupikir ada sesuatu yang terjadi. Pemimpin Paviliun Zuilong menghela napas lega, tetapi ia menatap Long Aotian dengan lebih puas. Meskipun dia tidak memiliki sumber daya untuk berlatih, dia masih bisa menahan godaan. Kita harus mengolahnya dengan penuh semangat dan sekuat tenaga. Bukan hanya pemimpin Paviliun Zuilong saja yang berpikir demikian, tetapi semua ketua Paviliun Zuilong juga berpikir demikian. Jadi, Aotian, ambillah. Kalau kurang, kita bicarakan nanti. Pemimpin Paviliun Zuilong menyerahkan cincin penyimpanan berisi banyak sumber daya kepada Xiao Fan. Ia memberikan 80% sumber dayanya kepada Xiao Fan. Ini pemimpin paviliun, ini tidak pantas. Xiao Fan tampak ragu-ragu. Tidak apa-apa,
Ambillah pemimpin pavilion Zuilong mengambil tindakan dan langsung memasukkan cincin penyimpanan itu ke genggaman Xiao Fan. Ini terima kasih banyak, pemimpin pavilion. Terima kasih banyak, pemimpin pavilion. Xiao Fan mengepalkan tangannya berulang kali dengan sikap hormat. Aotian, ambillah ini juga. Dan ini, Aotian, terimalah hadiah ini. Melihat pemimpin pavilion Zuilong mengutarakan pendapatnya, beberapa tetua pavilion Zuilong di dekatnya juga mengutarakan pendapat mereka dan mengeluarkan cincin penyimpanan dan menyerahkannya kepada Xiao Fan. Ini terima kasih banyak, terima kasih semua tetua. Xiao Fan mengambil cincin penyimpanan dan mengucapkan terima kasih berulang kali. Hahaha, sama-sama. Aotian, jangan terlalu sopan. Benar sekali, Aotian, saat kami kembali ke sekte, kami akan mengirimkan banyak sumber daya kepadamu lain kali. Kalau ada yang ingin kamu katakan, katakan saja langsung. Aotian, jangan sungkan-sungkan. Sekelompok ketua pavilion Zuilong angkat bicara satu demi satu, masing-masing dengan senyum tipis di wajah mereka, dan mereka semua sangat puas dengan Long Aotian. Ya, terima kasih, pemimpin pavilion, dan terima kasih, para tetua. Xiao Fan mengepalkan tinjunya berulang kali, tersenyum lebar. Senyumnya tulus, ia tak menyangka akan semudah itu mendapatkan sumber daya. Baiklah Aotian, kamu harus berlatih dengan baik. Pemimpin pavilion Zuilong tersenyum. Kemudian dia pergi bersama sekelompok tetua, dan kali ini dia benar-benar meninggalkan kamar Xiao Fan. Setelah mereka pergi, Xiao Fan sedang dalam suasana hati yang baik. Barang-barang yang diberikan oleh pemimpin pavilion Zuilong dan beberapa tetua biasa saja. Xiao Fan tidak terlalu peduli, tetapi lebih baik memilikinya daripada tidak sama sekali. Namun, yang benar-benar dipedulikan Xiao Fan adalah apa yang dijanjikan oleh pemimpin sekte Senglong dan pemimpin sekte Salong. Bagus sekali, aku tidak menyangka orang-orang di alam naga ilahi begitu baik. Xiao Fan tersenyum, duduk bersila dan mulai berlatih. Xiao Fan tidak ingin kehilangan satu momen pun dalam waktu latihan. Kamu bilang apa yang dikatakan orang-orang dari pasukan itu kepada Long Aotian? Aku tidak tahu, mungkin ingin memenangkan hatinya. Long Bai, hubunganmu dengan Long Aotian baik, coba tanyakan padanya. Yah, tidak baik bagiku untuk bertanya. Di aula samping, Long Ba, Long Si, Long Bai dan para jenius lainnya tengah berbicara bersama, kata-kata mereka penuh dengan rasa iri dan cemburu. Aduh, aku ingin tahu apakah aku akan memiliki kesempatan seperti itu di kehidupan ini. Seorang monster dari pavilion Zuilong mendesah. Kamu sudah muak dengan hidup seperti ini. Ya, dia memang hebat. Ya, faktanya, di antara para jenius di pavilion Zuilong, kecuali Long Ba dan Long Si, para jenius lainnya jauh lebih buruk. Namun meski begitu, ketika Long Ba dan Long Si berada di level yang sama dengan Long Aotian, mereka jauh dari menjadi lawan Long Aotian. Mereka semua tahu bahwa Long Aotian memiliki bakat luar biasa dan masa depan yang menjanjikan. Aku harus mendapatkan darah kaisar leluhur naga, gumam Long Si. Bukan hanya Long Si yang berpikir demikian, tetapi Long Ba juga. Mereka bertekad untuk tampil baik di masa depan dan berusaha keras mendapatkan darah kaisar leluhur naga, istana Dewa Naga. Apakah semua orang dari pasukan itu sudah pergi? Ya, Yang Mulia, mereka semua tertarik pada pemuda bernama Long Aotian dan telah berusaha merekrutnya, tetapi hasil akhirnya belum jelas. Baiklah, aku mengerti, mundurlah, ya. Pada saat ini, pemimpin istana Dewa Naga tampak tenang dan memandang ke kejauhan. Menarik sekali, iblis seperti itu, dibandingkan dengan Xiao Fan dari alam Kongchen, dia tidak jauh berbeda. Pemimpin istana Dewa Naga juga ingin memenangkan hatinya. Akan sangat hebat jika Long Aotian dapat bergabung dengan istana Dewa Naga. Lupakan saja, kita tunggu sampai kompetisi selesai, tidak perlu terburu-buru, gumam pemimpin istana Dewa Naga. Dalam sekejap, 3 hari berlalu dan tibalah hari kompetisi. Setelah semua pertempuran sebelumnya, hanya ada 50 murid yang tersisa. Di antara mereka, Long Aotian,
Long Si dan Long Ba dari Paviliun Zuilong semuanya ada di sana. Para jenius dari kekuatan lain juga ada di sana. Semuanya agresif dan rakus akan darah kaisar leluhur naga. Aturan kompetisinya sama seperti sebelumnya, dan pemenangnya akan dipromosikan. Ketua Istana Dewa Naga berbicara perlahan. Ya. Para jenius dari semua kekuatan mengepalkan tangan mereka, berbicara dengan suara berat, dan segera menanggapi. Masing-masing dari mereka bersemangat untuk bertarung. Pertandingan pertama dari Sekte Jiulong. Ketua Istana Dewa Naga mulai membacakan nama kedua kontestan. Selanjutnya, pertempuran makin sengit, kedua belah pihak saling bertempur. Xiao Fan tampak tenang, ia memperhatikan bahwa orang-orang kuat dari Sekte Jiulong dan Sekte Senglong yang lebih kuat darinya sering menatapnya dengan tatapan ramah. Dan Xiao Fan juga menanggapi dengan tatapan ramah. Mereka semua orang baik. Xiao Fan masih menunggu hadiah yang mereka kirim. Kedua kubu terus berkompetisi, satu pertandingan demi satu pertandingan. Waktu berlalu cepat, setengah hari kemudian. Long Aotian dari Paviliun Zuilonong, Long Hun dari Sekte Senglong. Ketua Istana Dewa Naga berbicara perlahan. Saat Long Hun melangkah ke atas ring, dia tidak menyangka bahwa lawannya adalah Long Aotian. Long Aotian. Bukan rahasia lagi bahwa pemimpin Sekte Senglong mengundang Long Aotian untuk bergabung dengan sekte tersebut, dan konon ia juga berjanji untuk memberikan darah naga suci kepada pihak lain. Ketika Long Hun mengetahui hal ini, ia sangat marah. Ia tidak menyangka pemimpin sekte akan begitu bias. Namun, ia mengagumi bakat Long Aotian dalam hatinya. Ia hanya berada di ranah Ziyuan, tetapi kekuatannya begitu dahsyat. Ayo, biarkan aku melihat kekuatanmu. Long Hun berdiri di atas ring, ia menatap Xiao Fan dengan tatapan dingin. Semangat juangnya berkobar. Kultivasinya berada di tingkat ke-8 ranah nirvana. Xiao Fan melangkah ke atas panggung, ekspresinya dingin saat dia menatap Long Hun. Ayo, kata Xiao Fan dengan tenang. Saat Ketua Istana Dewa Naga mengumumkan dimulainya, sosoknya menghilang. Long Hun meraung keras dan langsung menyerang dengan momentum yang dahsyat. Sosok naga muncul di belakangnya, dan ia menyerbu Xiao Fan dengan niat membunuh yang membara. Xiao Fan meraung, dan Dharma Naga muncul. Xiao Fan dan Long Hun bertarung bersama. Dalam pertarungan ini, Xiao Fan perlu menunjukkan lebih banyak kekuatan. Long Hun tidak lemah dan jauh lebih kuat daripada lawan manapun yang pernah dihadapi Xiao Fan sebelumnya. Menyaksikan pertarungan antara Long Hun dan Long Aotian, di bawah ring, pemimpin Sekte Senglong memiliki ekspresi yang rumit. Aku tidak menyangka dia akan sekuat itu sepadan, dia bergumam, merasa bahwa sudah pasti pantas menjanjikan darah naga suci kepada Long Aotian dan membiarkannya bergabung dengan Sekte Senglong. Dia sangat menyadari kekuatan Long Hun, dan dia tidak pernah menyangka bahwa Long Aotian dapat berhadapan dengan Long Hun dengan begitu baik. Duar, 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 duar. Ini kekuatan Long Aotian sangat kuat, bahkan lebih kuat dari beberapa hari yang lalu. Ya, apakah dia menyembunyikan kemampuannya beberapa hari ini? Itu tidak mungkin. Mungkinkah dia telah tumbuh dalam beberapa hari terakhir? Seharusnya tidak begitu. Kalau begitu, dia terlalu jenius. Orang-orang yang menonton di dekatnya semuanya terkejut dan rahang mereka ternganga. Di pihak Paviliun Zuilong, pemimpin paviliun dan banyak tetua terkejut. Ini sangat kuat. Terlalu kuat. Long Hun itu tidak lemah. Ya, bagaimana kekuatan Aotian meningkat begitu banyak? Aku tidak tahu. Semua orang kuat di Paviliun Zuilong terkejut dan rahang mereka ternganga. Mereka tidak pernah menduga kalau Long Aotian akan sekuat itu. Dia benar-benar dapat melawan Long Hun yang kekuatannya sebanding dengan seorang kultivator ranah semi-senlun. Di dekatnya, sekelompok jenius yang berpartisipasi dalam kompetisi itu semuanya tercengang. Duar, 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 duar. Sialan, wajah Long Hun memucat. Xiao Fan mendengus dingin dan meninju dengan kedua tinjunya. Dua lampu tinju tajam bersiul, disertai aura yang menakutkan, merobek kehampaan dan menghantam dada Long Hun.
Long Hun menyemburkan darah, namun saat ia mundur, sebuah anak panah naga mengembun di tangannya dan melancarkan serangan diam-diam ke arah Xiao Fan. Ekspresi Xiao Fan berubah dingin. Panah naga lawan tampak biasa saja, tetapi sebenarnya mengandung kekuatan yang mengerikan. Jika terkena, akan sangat berbahaya. Namun jika dia menghindarinya, wajah Xiao Fan tampak muram. Setelah ragu sejenak, ia memutuskan untuk menerima panah naga lawan. Tidak ada cara lain, kalau tidak, orang-orang kuat di sana akan curiga. Xiao Fan tertusuk panah naga dan langsung muntah darah. Napasnya terus tersengal-sengal. Di saat yang sama, aura mengerikan menyebar di sekujur tubuhnya. Darah di tubuh Xiao Fan mendidih, dan dia tampak akan meledak. Hahaha, kamu kena. Melihat ini, Long Hun menyeka darah dari sudut mulutnya, kegirangan. Semua orang di sekitar terkejut. Situasinya berubah begitu tiba-tiba. Awalnya mereka mengira Long Hun terluka dan Long Aotian berada di atas angin, tetapi sekarang mati. Long Hun itu meraung dan menyerbu ke arah Xiao Fan dengan kecepatan tinggi, ingin memanfaatkan kesempatan untuk membunuhnya sementara tubuh lawannya terkikis oleh panah naga. Berhenti, Long Hun. Melihat ini, pemimpin Sekte Senglong meraung di bawah panggung. Di mata pemimpin Sekte Senglong, Long Aotian akan bergabung dengan Sekte Senglong mereka di masa depan. Bukan hanya pemimpin Sekte Senglong yang khawatir, tetapi orang-orang kuat dari kekuatan terdekat seperti Sekte Jiulong dan Sekte Salong juga khawatir. Adegan ini membuat pemimpin Paviliun Zuilong yang paling khawatir dan yang lainnya tercengang. Ini murid mereka, mengapa kalian begitu khawatir? Namun sekarang bukan saatnya mengatakan itu. Di atas ring, ketika Long Hun mendengar kata-kata pemimpin Sekte Senglong, ia tak berniat berhenti. Sebaliknya, ekspresinya menjadi semakin ganas, dan ia menyuntikkan kekuatan spiritual yang lebih kuat ke dalam serangan berikutnya, mati. Cahaya biru melayang di sekitar Long Hun. Ini adalah serangan jiwa. Alasan mengapa ia disebut Long Hun adalah karena kekuatan jiwanya secara alami jauh lebih unggul daripada yang lain. Oleh karena itu, Long Hun mempunyai cara serangannya sendiri yang unik. Itu dapat membunuh jiwa lawan. Saat ini, Long Hun berencana mengambil tindakan untuk menghancurkan tubuh dan jiwa Long Aotian. Namun, tepat saat jiwa naga mendekat, Long Aotian, yang awalnya tidak dapat bergerak di depannya, bergerak. Mati, teriak Xiao Fan dan meninju. Apa? Long Hun terkejut, pihak lain jelas terkena panah naganya, jadi kenapa dia masih bisa bergerak? Akan tetapi, saat dia sedang tertegun, Xiao Fan menyerangnya terlebih dahulu, melukai Long Hun dengan parah dan melemparkannya jauh. Xiao Fan tersentak berulang kali. Kalau saja dia tidak khawatir dicurigai, dia tidak akan terjebak. Tapi untungnya, metode Long Hun tadi ditujukan pada jiwa dewa, jadi Xiao Fan tidak akan dicurigai jika dia secara paksa menyelesaikannya. Penjelasannya saat itu adalah bahwa kekuatan jiwa Xiao Fan secara alami berbeda dari orang biasa. Kamu. Wajah Long Hun memucat dan dia terjatuh ke tanah. Long Hun kembali memuntahkan seteguk darah. Hehehe, tidak ada cara lain, kan? Xiao Fan mencibir dan bergegas menuju Long Hun dengan momentum besar. Xiao Fan menyerbu ke arah Long Hun dan memukulnya dengan keras. Duar, 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 ark. Teriak Long Hun, ia terluka parah oleh Xiao Fan dan napasnya terus tersengal-sengal. Long Hun Long Aotian menahan diri. Di bawah ring, pemimpin Sekte Senglong, yang awalnya memohon belas kasihan untuk Xiao Fan, kini berubah pikiran dan memohon belas kasihan untuk Long Hun. Dia telah melihat bahwa Long Hun telah mencapai batas kekuatannya dan sama sekali tidak sebanding dengan Xiao Fan. Jika pertarungan berlanjut, tidak akan lama sebelum Long Hun itu mati. Mendengar ini, Xiao Fan yang awalnya berencana untuk mengambil tindakan, berhenti. Xiao Fan masih harus memberikan muka kepada pemimpin Sekte Senglong. Melihat Long Aotian berhenti, pemimpin Sekte Senglong menghela napas lega dan menatap Long Aotian dengan lebih senang. Akan tetapi, saat ini,
Long Hun tampak dingin dan tegas, menggertakkan giginya dengan ganas dan memanfaatkan kesempatan saat Xiao Fan berbalik untuk melancarkan serangan diam-diam. Mati. Semua orang di sekitar terkejut. Long Aotian baru saja menahan diri, tapi Long Hun ini berani melancarkan serangan diam-diam. Long Hun, kamu. Pemimpin Sekte Senglong terkejut. Long Aotian baru saja menunjukkan belas kasihan, tetapi sekarang dia benar-benar melancarkan serangan diam-diam. Para tetua Istana Dewa Naga tidak meminta penghentian, jadi kompetisi tidak berhenti sampah. Xiao Fan mendengus dingin, sosoknya menghilang, dan saat berikutnya dia muncul di belakang Long Hun, meninju dengan kedua tinjunya. Duar, duar. Long Hun itu memuntahkan darah, terbang jauh, dan jatuh terluka parah. Kamu. Long Hun tampak ngeri, tidak percaya bahwa serangan diam-diamnya dapat diketahui dengan mudah oleh pihak lain. Hehehe, serangan diam-diam, kamu benar-benar tak tahu malu. Xiao Fan mencibir dan mendekati Long Hun selangkah demi selangkah. Tetua Istana Dewa Naga masih tidak mengatakan apa-apa, dan memperhatikan Xiao Fan mendekat selangkah demi selangkah. Dia juga merasa bahwa perilaku Long Hun barusan memalukan. Ini pemimpin Sekte Senglong memasang ekspresi muram. Kali ini dia tidak membantu Long Hun memohon belas kasihan. Baru saja Long Aotian memberinya muka, tetapi dia diserang oleh Long Hun. Jika Long Aotian dikalahkan tadi, itu akan menjadi tanggung jawabnya. Sekarang, bahkan jika Long Hun terbunuh, pemimpin Sekte Senglong tidak akan mengatakan sepatah kata pun. Long Hun menyemburkan darah. Pada saat ini, Xiao Fan telah tiba di depan Long Hun dan melancarkan serangkaian serangan ganas padanya. Teriak Long Hun, suaranya sangat menyedihkan. Semua orang di sekitar terkejut. Mereka tidak menyangka Long Aotian begitu kuat. Tak lama kemudian, tubuh Long Hun diledakkan oleh Xiao Fan. Tak lama kemudian, tubuh itu pulih dan diledakkan lagi oleh Xiao Fan. Setiap kali tubuh fisiknya pulih, kekuatannya akan sangat berkurang. Oleh karena itu, sejak pertama kali tubuh fisik Long Hun meledak, dia tidak memiliki peluang untuk menang. Jangan menyerang, aku menyerah. Wajah Long Hun pucat pasi. Fondasinya terluka, anggota tubuhnya hancur, dan ia tidak bisa bergerak. Baiklah, hentikan. Tetua Istana Dewa Naga berbicara, dan Long Hun sudah menyerah. Sampai saat ini, Long Hun adalah orang pertama yang menyerah dalam kompetisi ini. Banyak jenius di dekatnya menatap Long Hun dengan mata yang sangat aneh, yang mengandung perasaan yang tak terkatakan. Seolah berkata, dia benar-benar menyerah. Xiao Fan menghela napas, turun dari panggung, dan pergi ke paviliun Zuilong. Aotian, hebat sekali. Pemimpin paviliun Zuilong tak kuasa menahan diri untuk memujinya. Aotian, kamu hebat. Hahaha Aotian, kerja bagus. Aotian, kamu membuatku terpukau. Sekelompok tetua paviliun Zuilong juga angkat bicara, memuji Xiao Fan satu persatu. Di sisi lain, Long Hun tidak optimis dan dia meninggalkan panggung dengan rasa malu. Pemimpin Sekte Senglong memasang ekspresi cemberut di wajahnya, begitu pula beberapa tetua Sekte Senglong di sampingnya. Pertandingan berikutnya, Tetua Istana Dewa Naga membuka mulutnya perlahan dan terus membacakan kompetisi berikutnya. Kompetisi demi kompetisi digelar. Pertarungan antara Xiao Fan dan Long Hun barusan sangat sengit, dan bakat yang ditunjukkan Xiao Fan memukau banyak orang. Mereka juga penasaran bagaimana Long Aotian akhirnya bisa mematahkan metode Long Hun. Tetapi beberapa orang dengan ranah yang lebih tinggi melihat petunjuknya dan mengetahui bahwa kekuatan spiritual Long Aotian juga sangat kuat, sehingga ia mampu melepaskan diri dari metode jiwa naga. Xiao Fan menghela napas lega, asalkan dia tidak ketahuan. Waktu berlalu, 3 hari berlalu. Long Si dan Long Ba dari paviliun Zuilong juga turun. Mereka cukup kuat dan keduanya menang. Tak lama berselang, babak pertama kompetisi pun resmi berakhir. Dari total 50 peserta, hanya 25 yang berhasil lolos ke tahap selanjutnya. Babak kedua dijadwalkan akan segera dimulai. Menariknya, dalam ronde ini terdapat satu keuntungan khusus,
satu peserta akan dipilih untuk langsung melaju ke pertarungan berikutnya tanpa harus bertanding. Namun, keberuntungan itu bukan berpihak pada Xiao Fan, melainkan jatuh kepada Long Xi. Dengan demikian, Long Xi secara otomatis melaju ke ronde ketiga tanpa perlu menguras tenaga. Ia tentu saja merasa puas dengan hasil ini, karena dapat menyimpan kekuatannya untuk pertarungan yang lebih menentukan di babak selanjutnya. Long Aotian dari Paviliun Zuilong, Long Zimo dari Sekte Feilong. Pada saat ini, Tetua Istana Dewa Naga perlahan membuka mulutnya dan mengumumkan dua orang berikutnya untuk bertarung. Xiao Fan menghela napas dan melirik pemimpin Sekte Feilong dengan ekspresi rumit. Yang terakhir juga sama. Saat dia melihat tatapan Xiao Fan, dia juga memasang ekspresi rumit. Pemimpin Sekte Feilong sangat bijaksana. Dia ingin Xiao Fan bergabung dengan Sekte Feilong, lalu dia bisa memilih murid perempuan manapun yang dia inginkan. Inilah yang sangat diinginkan Xiao Fan. Sayang sekali Xiao Fan tidak bisa bergabung. Xiao Fan naik ke atas panggung, dan Long Zimo di seberangnya juga naik ke atas panggung. Pria ini berkulit gelap dan bermata tajam, bagaikan pisau tajam. "Ayo, Long Aotian, biarkan aku melihat kekuatanmu," teriak Long Zimo dengan marah, dengan momentum yang dahsyat. Xiao Fan mengangguk dan mulai bertarung dengan Long Zimo. Duar, duar, duar. Duar, duar, duar. Kedua belah pihak bertarung dengan sengit. Long Zimo memiliki kultivasi tahap awal tingkat ke-9 ranah nirvana, dan juga jenius terkuat dari Sekte Feilong. Kekuatannya bahkan di atas Long Xi. Xiao Fan memasang ekspresi dingin di wajahnya, dan ia bertarung seimbang dengan Long Zimo. Para penonton di dekatnya terkejut, ini seberapa kuat Long Aotian. Apakah kamu merasakannya? Kekuatannya tampaknya menjadi lebih kuat. Aku juga merasakan hal yang sama, monster macam apa Long Aotian ini. Aku tidak tahu, semua orang di dekatnya terkejut dan rahang mereka ternganga, kuat sekali. Wajah Long Zimo tampak muram, ia tak menyangka kekuatan Long Aotian akan sekuat ini. Dia berusaha sekuat tenaga, tetapi tidak dapat menekan lawan. "Kamu juga tidak buruk," Xiao Fan meraung, dan menyerang terus-menerus dengan momentum besar, bertarung dengan Long Zimo dalam pertempuran sengit. Arena kompetisi itu sangat besar, tetapi rusak parah akibat pertarungan antara kedua pria itu. Jika bukan karena penghalang. Bersambung, sampai jumpa di episode selanjutnya para tetuaku, semoga terhibur.